Baik, sekali lagi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian di seluruh pelosok dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin juga teman-teman mahasiswa. Pagi ini adalah ngopi Selasa yang ke-20 ya, Mbak Winda ya. Saya kasih pantun satu. Ke Kampung Bacang beli belimbing wuluh. Selamat datang di Ngopi Selasa ke-20. Mudah-mudahan berlanjut seperti tadi Pak Prof Yuli bilang sampai ke 100 sekian ya, kali-kali dapat muri. Nah, pagi ini topik kita adalah cerdas kelola sampah menuju desa peduli lingkungan. Kemudian ada Pak Dr. Didik Husnul Yakin, SOS MMSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Nah, selanjutnya mungkin kita pindah ke Pak Didik nih, yang memang tadi disampaikan sama Mas Asmi, pengampu dan pengayom kami. Oh, itu Pak Rudi ya. Tapi Pak Didik kan juga ini um, bisa dibilang kerjasamanya erat nih ya untuk memastikan bahwa tematik yang dilakukan oleh teman-teman dari UNED ini tepat sasaran dan sesuai dengan arahannya lingkungan hidup ya Pak Didik ya gitu. Baik Pak Didik, saya persilahkan Pak Didik, apakah nanti materinya mau kami bantu share atau Pak Didik mau share dari laptopnya Pak Didik? Boleh dibantu share, Mbak? Baik, baik. Nih. Waktunya 15 menit Pak Didik ya, nuwun sewu. Monggo Mbak Hmm. Winda dibantu di-share, silakan. Baik, terima kasih Mbak Oli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampaknya untuk menyapa hadirin sekalian, saya tertarik dengan Mbak Oli tadi. Jadi harus berpantun dulu ini nampaknya ini ya. Jadi ya mungkin untuk menggambarkan Mojokerto, jadi saya mau berpantun sedikit lah ya. Mojokerto tanahnya subur, di mana-mana terdapat sawah. Mari kita bersyukur supaya mendapatkan berkah. Cakep Pak Didik. Bunga sekuntum, bunga melati. Indah berseri, harum baunya. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga sehat hati dan berbahagia. Yang terhormat Profesor Dr. Yuli Witono selaku Ketua LP2M Universitas Jember, juga Pak Dr. Ali Badrudin, SSMA, yang merupakan dosen pembimbing untuk KKN tematik ya Universitas Jember. Juga ada tadi ini Mbak Oli, Mbak Winda, dan juga tadi Mbak Ranitia ya, serta Pak Kades Ngimbangan, serta semua peserta webinar yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Saya pertama kali terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ngopi Selasa ini untuk bisa bergabung di sini. Jadi ketika Pak Ali WA saya langsung menanggapi. Insya Allah kalau untuk forum-forum semacam ini saya senang. Tadi seperti Pak Parjito katanya ingin menambah saudara gitu ya. Jadi ini kan komunitasnya juga dari berbagai daerah kan, sampai tadi ada Sulawesi Utara dan sebagainya. Kemudian berikutnya, apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi ketika melaksanakan kegiatan KKN tematik, ketika ada pembukaannya di Gerahadi, kebetulan waktu itu seluruh mahasiswa dikumpulkan, langsung kita ketemu. Saya tentu apresiasi, karena betul kata Pak Ali, di Mojokerto pada waktu itu memang sedang ada masalah sampah, bahkan sampahnya ini masalah nasional ya. Nasional dan internasional saya katakan, karena waktu itu ada isu namanya dioksin ya. Dioksin itu hasil pembakaran sampah atau zat yang memang cukup berbahaya waktu itu, karena sampah plastik yang dibakar itu ya, itu bisa menimbulkan zat yang berbahaya. Di sisi lain memang kita punya desa sampah yang memang berpuluh-puluh tahun. Kok slide berikutnya, Mbak? Slide berikutnya. Nah, ini. Jadi kita punya desa Bangun ya. Desa Bangun ini di Pungging, tetangganya desa Ngimbangan ini yang semula memang menjadi tujuan untuk KKN tematik, karena di sana dia tiap rumah ya. Jadi desa itu penuh dengan sampah, tiap rumah punya sampah. Dan mereka sudah bertahun-tahun bahkan bisa mengantarkan anaknya menjadi dokter, anaknya kuliah S2, S3 itu ya dari sampah.
karena sampahnya dia peroleh dari pabrik di sebelahnya atau pabrik juga yang di sekitar Mojokerto, di mana pabriknya ini dia mengimpor sampah. Ya, kenapa Desa Bangun ini bisa hidup dari sampah? Karena sampahnya itu bisa dipilah sampai 23 macam dan itu semuanya bernilai ekonomis. Apalagi kalau sampah-sampah dari luar. Cuma persoalannya kan kalau sampah dari luar kita kan tidak tahu kalau sampah itu ternyata mengandung B3 misalnya ya, bahan berbahaya dan beracun itu. Nah, tapi nyatanya mereka sangat mendapatkan berkah dengan sampah ini. Ini contoh-contohnya lah. Ini adalah yang kotak yang sebelah itu adalah sampah impor itu. Kalau ini sih sampah yang lokal kita, tapi sampah impor itu sudah dibikin kotak-kotak itu, dan itu nanti oleh pabrik kertas hanya diambil kertasnya, sisanya diberikan kepada masyarakat, sama masyarakat dipilah-pilah. Bahkan dari sampah kotak itu ada, mohon maaf ini, ada jatahnya khusus untuk kepala desa. Jadi jatahnya khusus kepala desa itu yang besi itu, jadi kawat-kawat itu yang untuk mengikat, karena besinya itu bisa dapat berapa kintal itu, ya. Dan itu nilainya sangat ekonomis sekali. Makanya kalau waktu dibangun ini besi khusus untuk jatahnya kepala desa, ya. Dan mereka itu bertahun-tahun ya, bertahun-tahun dari sampah itu, sehingga akhirnya mengundang DPR Komisi 4 pemerintah itu turun, bagaimana akhirnya supaya masyarakat ini tidak hidup dengan sampah. Ya walaupun akhirnya setelah itu pemerintah sangat ketat sekali, sangat keras sekali terkait pembatasan impor sampah itu, sampai kemudian di Desa Bangun ini akhirnya juga sekarang kondisinya sekarang sudah hanya tinggal sedikit ya, karena nanti akan ada dari Kementerian Lingkungan Hidup itu membangun pusat daur ulang ya. Tapi yang sudah mengelola sampah ini sudah berkurang. Cuma memang kita merasa juga ikut bersalah karena belum bisa mengalihkan mereka untuk pekerjaan yang lain. Itu sebenarnya kan menghentikan mereka itu kan sama dengan mematikan pekerjaan mereka. Tapi berangsur-angsur memang mereka beralih kepada profesi lain, sehingga desa mereka sekarang kondisinya sudah bersih ya, bersih hanya di titik-titik tertentu saja ya. Itu mungkin gambaran mengenai yang disampaikan Pak Ali mengenai desa yang pertama mau dituju. Nah, kemudian akhirnya beralih ke desa Ngimbangan itu yang menurut saya cukup luar biasa, karena kadesnya masih muda, Pak Rudi Subagio. Itu sebenarnya kan nama mantan Kasat itu ya, Pak Bagio itu, sama ketua bulu tangkis Indonesia dulu ya, Pak Rudi Subagio. Saya apresiasi ya, dan ya, Pak. Beberapa kali sudah ketemu sama beliaunya, saya apresiasi, masih muda, energik, koordinasinya cepat, kalau ada apa-apa juga langsung. Sehingga sangat tepat kemarin Pak Ali untuk ke sana, karena nyatanya juga langsung disambut oleh Pak Rudi dengan perangkat desanya, dan juga kemudian mereka langsung bisa berkolaborasi. Jadi saya tentu sangat berbahagia dan tentu menunggu KKN tematik berikutnya Pak Ali, karena kemarin janjinya Pak Ali kan akan menyelesaikan das berantas itu ya, kan itu baru satu desa kan, berarti desa yang lain. Toh kemarin juga mahasiswanya juga ada yang dari Mojokerto ya, dari Jombang, itu kan mereka memang deket lah kalau di Mojokerto. Dan saya pikir Pak Ali atau hadirin sekalian itu nampaknya kalau sudah selesai COVID, datanglah ke Mojokerto, karena Mojokerto ini wisatanya lengkap. Disinilah cikal bakal NKRI, karena di sini adalah Majapahit ya. Majapahit ada di sini, kawasan cagar budaya peringkat nasional. Bahkan hari ini ditemukan situs terbaru yang merupakan istana dari Briwengker. Briwengker ini adalah adiknya Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi itu istrinya Hayam Wuruk. Dan ditemukan sekitar 6 hektar. Sekarang kalau di Jogja saja itu istana Jogja itu hanya 3-4 hektar. Kita 6 hektar ini, itu baru istana timur. Jadi nanti mungkin teka-teka istananya Majapahit itu akan ketemu dengan adanya penemuan istana ini. Jadi kalau Mojokerto, wisata budaya, wisata kuliner, wisata alam. Kita punya pemandian air panas dari Gunung Welirang.
Terus kemudian kita punya gunung lagi yang namanya Gunung Penanggungan, itu punya pertirtaan Jolotundo yang airnya terbaik ketiga di dunia. Ya, nah, luar biasa ini, terbaik ketiga di dunia. Bukan di akhirat ya, kita kan masih di dunia ini. Baik ya, saya sedikit aja materi mengenai sampah ini. Yang ingin saya tekankan, lanjut aja slide-nya ya. Saya ingin menekankan bahwa sebagai pemerintah, maka ya ini, oke, cukup di situ tadi, perda itu ya. Jadi pemerintah Kabupaten Mojokerto ini mengeluarkan Perda nomor 1 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah. Nah, di dalam pasal 37 ini, di sini desa itu kita atur, ya, karena ini kan cerdas mengelola sampah di desa. Nah, kita membuat regulasi-regulasi di sini. Jadi mulai ini ya, pengelolaan sampah di desa, bagaimana tanggung jawab desa, kemudian apa saja kewajibannya. Lanjut slide-nya, ya, ya tugas pemerintah desa, ya, seperti dia harus mengalokasikan dana, menumbuhkan partisipasi, pengembangan teknologi dan sebagainya. Makanya kalau kemarin KKN tematik itu pas karena memang kita mengatur di dalam perda ini, ya. Terus ya tugas pemerintah desa di sini. Lanjut, ya. Wewenang pemerintah desa, ya. Terus ya. Jadi ini kita sudah punya perdanya. Harapannya adalah desa ini betul-betul mereka di dalam pengelolaan sampah ini secara aturan itu sudah terwadai, termasuk kalau dia menganggarkan dananya melalui APBD desa, ya. Jadi seperti itu, lanjut, ya. Nah, karena memang kita tahu bahwa masyarakat itu berhak ya terhadap lingkungan bersih, indah, nyaman, ya, mendapatkan pelayanan kebersihan, ya. Tetapi dia juga punya kewajiban. Lanjut slide-nya berikutnya. Nah, kewajibannya itu ya paling tidak dia kaitannya dengan apa ini, penanganan sampah ini, mulai aktif melakukan pengurangan dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin masih perlu kita apa, kalau Mbak Oli ngomong viralkan itu ya, bukan, kita ini perlu edukasi terus-menerus pada masyarakat, karena nyatanya memang kesadaran pengelolaan sampah di masyarakat kita ini masih rendah. Nah, ini makanya melalui KKN tematik, kita juga melalui perangkat desa dan sebagainya, itu kita harapkan masyarakat bisa punya kesadaran. Sebab inilah titik awal. Sebenarnya kalau masyarakat punya kesadaran, maka sampah itu bisa terkelola dengan baik ya. Lanjut. Nah, ini termasuk yang tadi 3R yang disampaikan oleh Prof. Yuli ya. Kita di beberapa desa kita sudah melakukan itu. Bahkan tadi yang dilakukan KKN tematik adalah bank sampah itu tadi ya. Jadi kalau ini bisa dilakukan tentu apa ini sampah itu bisa bernilai ekonomis. Lanjut terus saja ya. Slide-nya lanjut. Nah, ini untuk pemisahan-pemisahan ya. Lanjut. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kita sudah membuat regulasi agar pemerintah desa ini berdaya ya. Lanjut ya slide-nya. Berdayanya adalah dalam hal penganggaran ya. Dalam hal penganggaran kita berharap bahwa pemerintah desa ini yang sekarang mempunyai penganggaran luar biasa karena dia mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat, itu namanya dana desa. Dan itu jumlahnya luar biasa saya pikir ya, bahkan satu desa bisa sampai 1 miliar itu ya. Kemudian dari pemerintah kabupaten sendiri itu mendapatkan alokasi dana desa ya. Nah, dari dua alokasi yang cukup besar ini kita sudah atur di dalam perda ini agar mereka ini juga mengalokasikan untuk kegiatan lingkungan hidup, wabil khusus untuk sampah. Nah, jadi kalau mereka bisa menganggarkan ini, tentu gerak mereka ya, kemudian stimulus untuk melakukan itu kan akan lebih terjamin. Kalau dulu kan orang mengeluhkan anggaran dan sebagainya, saya pikir dengan kita atur dalam aturan hukum yang jelas, dari perda itu kita tindak lanjuti peraturan bupati, ini desa akan lebih kuat dalam penyusunan APBD desanya untuk mengelola sampah. Saya pikir daripada saya ditegur Mbak Oli ya, karena ini sudah waktunya sudah waktunya habis ini ya. Jadi kita ya sekarang di perda itu lengkap, ada larangan dan sanksi, artinya kalau
ada orang yang melanggar aturan baik perorangan maupun apalagi badan usaha ya, seperti supaya kasus-kasus yang kemarin itu orang buang sampah di desa tapi itu kan tidak ada aturan ketat ya, sehingga sekarang kita untuk daerah-daerah desa kita yang banyak dibuangi sampah dulu itu kita bekerja sama dengan aparat keamanan. Ya sekarang alhamdulillah desa kita ini bersih, tapi mereka bisa melakukan pengelolaan sampah tapi melalui tersentral gitu ya. Jadi lengkaplah kita atur dalam peraturan daerah kita. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan dari saya. Tentu harus berkolaborasi dengan semuanya dalam penanganan sampah ini, termasuk kewenangan pemerintah dalam hal ini untuk membuat peraturan ya. Kemudian bagaimana aturan itu bisa dilaksanakan di desa dengan baik sehingga penanganan atau pengelolaan sampah ini bisa menjadi semakin baik ya, bisa lingkungan kita tetap sehat, kemudian kita juga bisa memperoleh nilai ekonomi dari pengelolaan sampah itu. Barangkali itu Mbak Oli ya, burung irian, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih Pak Markum, dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti lama-lama kita bisa bikin ini ya, kompetisi pantun ketika ngopi Selasa ya Mbak Winda ya, karena kayaknya makin jago-jago ini narsumnya berpantun nih. Baik, kemarin kami ngobrol nih Pak sama tim kecilnya Ngopi Selasa, ada baiknya mungkin kita buka satu pertanyaan setelah narsum, jadi nunggunya nggak lama. Kadang-kadang kan kalau pertanyaan itu ditunda kan semangatnya berkurang. Jadi kita mungkin akan bacakan satu nih Pak Didik, pertanyaan dari chat room ya. Ini sebentar, nanti yang lainnya tetap akan kita coba jawab, tapi ini ada satu pertanyaan dari Pak Sisyanto Wehasta. Kepada Pak Didik, bagaimana upaya pemerintah mendukung bank sampah unit dan bank sampah induk di era pandemi ini? Karena jika dorongan dari pemerintah, terutama pada BI sangat kuat, maka akan memudahkan dalam jual beli sampah anorganik. Monggo Pak, kalau mau dijawab ini, silakan sebelum nanti kita pindah ke Mbak Lita. Silakan Pak. Saya terima kasih Pak Sisyanto. Ini adalah salah satu LSM ya yang ada di Mojokerto yang selama ini cukup bekerja sama dengan kita, karena kita punya TPA, di situ ada bank sampah induk, itu dikelola oleh Pak Sisyanto ini ya. Alhamdulillah kita kemarin juga dapat CSR-nya Bank Jatim sehingga kita dapat bantuan kendaraan untuk mobilitas bank sampah induk. Nah, memang kita sangat sangat apresiasi, sangat berterima kasih ya keberadaan Wihasta, teman-teman LSM yang peduli sama sampah ini. Nah, memang di era pandemi sekarang ini kecenderungan memang aktivitas kita, bahkan kemarin aja selama era pandemi ini saya yang di TPA ini untuk pengangkutan sampah ini memang menurun drastis. Saya tidak tahu apakah orang-orang ini sampahnya semakin sedikit ya, atau mungkin sampah maskernya yang banyak, tapi yang jelas ada penurunan. Nah, tapi penurunannya setelah kita lihat ini ternyata salah satunya adalah akibat dari pengelolaan sampah ini. Jadi kalau masyarakat itu punya bank sampah, sampah itu bernilai ekonomis ya. Jadi akhirnya mengurangi volume sampah yang ke TPA karena mereka sudah bisa menjual sampah itu, sudah mendaur ulang sampah itu ya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, oleh karena itu saya pikir kerjasama yang selama ini sudah kita lakukan antara Cak Toko ya, Wihasta dengan Dinas Lingkungan Hidup ini tentu harus kita tingkatkan kembali. Jadi saya terima kasih ya, karena tentu memang untuk kaitannya untuk pembelian dari bank sampah karena era pandemi ini kan terus terang untuk usaha-usaha itu juga kemarin kan menurun sehingga mereka itu menumpuk ya. Nah, mudah-mudahan dengan seiring dengan sekarang PPKM level 3 ya, kemudian 2 terus agak kelonggaran-kelonggaran, usaha-usaha itu kembali jalan. Ya tugas kita lah untuk memfasilitasi kepada pengusaha-pengusaha yang selama ini sudah membeli material dari teman-teman dari bank sampah itu. Saya tahu memang kemarin ini karena era pandemi usaha agak turun sehingga pembelian dari tempat-tempat bank sampah itu
agak berkurang ya. Tapi insya Allah lah dengan perjalanan waktu nanti kita akan coba lagi sehingga nanti aktivitas bank sampah ini semakin meningkat sehingga sampah kita yang ke TPA itu semakin berkurang, tapi masyarakat justru semakin produktif, semakin mendapatkan hasil dari pengelolaan itu. Kira-kira begitu, Mbak Oli, dari pertanyaannya Pak Sisyanto Kowihasta. Baik, terima kasih Pak Toko asal pertanyaan. Terima kasih jawabannya Pak Didik. Seperti Pak Didik sampaikan, memang kalau soal sampah dan lingkungan ini harus diviralkan edukasinya ya Pak ya. Memang harus melibatkan banyak hal. Ini tanggung jawab semua orang sebetulnya, tidak bisa kita bilang ini perannya pemerintah saja atau pemerintah desa saja atau masyarakat saja. Ini memang perlu kolaborasi. Jadi perlu menggandeng banyak pihak. Pak Didik, ini kan sebetulnya KKN ini biasanya KKN klasik yang bangun jalan gitu ya, gapura. Padahal banyak sekali ilmu-ilmu sama, mungkin kalau bisa dibilang KKN tematik harusnya memberdayakan dan sama-sama belajar. Nah, kalau dari Dinas Lingkungan sendiri gitu ya, dengan kehadiran UNED ini untuk melakukan KKN tematik lingkungan, apakah ini sesuatu yang sebetulnya bisa replikasi Pak Didik gitu ya? Apakah memungkinkan buat membawa UNED ini jadi berbagi lebih banyak ke desa-desa lain di Mojokerto atau gimana nih Pak, sehingga impact-nya bisa tidak cuma di desa Ngimbangan, cuma bisa kemana-mana, bahkan mungkin bukan cuma UNED nih, sebetulnya UNED kan sudah share ya tipsnya seperti apa, tapi mungkin perguruan tinggi yang lain juga mau tahu kalau dari sisi pemerintah daerah sendiri, dari dinas gitu ya, bagaimana dampak kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam upaya pengelolaan lingkungan di desa nih Pak Didik, monggo. Ya, jadi saya sepakat bahwa memang KKN harus tematik ya sesuai dengan isunya. Saya tadi di depan sudah menyampaikan bahwa masih ada PR Pak Ali ini yang belum selesai karena baru satu desa yang digarap ya, Ngimbangan. Padahal kan daerah aliran berantas itu kan cukup panjang di Mojokerto. Nah itu kan tinggal nanti desa-desa di sebelahnya. Tetapi kalau nyambung dari apa yang disampaikan oleh Mbak Lita, bahwasanya kalau KKN ini kan anak muda-muda. Jadi maksud saya untuk memberikan edukasi, bahasanya anak muda ini kan akan lebih dekat. Tadi kan di video kan ada, mereka bisa mengumpulkan anak SD, ya kan? Ada Karang Taruna dan sebagainya, yang mungkin itu kalau bahasa pemerintah kan seperti saya itu kan paling pendekatan kan lebih kepada perangkat desa secara struktural lah, formal begitu ya. Tapi mungkin itu kekurangan itu bisa dicukupi oleh lewat KKN itu. Jadi karena KKN kan tidak sekedar tadi ya membuat acara-acara, tapi edukasi itu kan sangat penting ya. Melalui edukasi itu akhirnya anak-anak ya sekarang itu kan edukasi sampah sebenarnya kan harus dimulai dari sejak usia dini ya. Nah itu melalui adik-adik mahasiswa itu saya pikir itu bisa masuk gitu ya, jadi bisa diterima jika mereka menerapkan gitu ya. Nah saya tertarik penjelasan Mbak Lita yang terakhir tadi mengenai pendekatan pada masyarakat. Saya punya studi kasus kemarin yang luar biasa. Jadi saya punya TPA baru, ya TPA Karangdieng, yang mungkin menjadi isu nasional karena masyarakatnya melakukan penolakan. Jadi mereka tidak mau dibuangi sampah, pokoknya tanpa alasan yang jelas. Tapi kondisinya sekarang berbeda, karena mereka kita ajari untuk pemilahan, mendaur ulang sampah dan sebagainya. Jadi sekarang mereka, mohon maaf ini yang saya punya TPA yang baru ini, sekarang sampah itu malah dinanti bagi mereka, karena bagi mereka sampah itu rezeki. Jadi mereka sekarang ini masyarakat di situ malah berduyun-duyun sekarang ini untuk bisa masuk di TPA, yang membantu kita sebenarnya. Apalagi sebentar lagi kita sudah dibangun salah satu parpol itu untuk magot itu ya, untuk apa ini yang nanti bisa untuk sampah-sampah tertentu itu kan bisa dimakan, itu kemudian dijadikan apa makanannya burung dan sebagainya. Nah, tapi yang saya katakan tadi, masyarakat yang semula menolak begitu bahwa ternyata ada nilai ekonomis dari sampah itu, akhirnya mereka berduyun-duyun. Ya Pak Rudi mungkin tahu kemarin di Karangdieng seperti apa. Tapi sekarang masyarakat di situ
bisa memperoleh pendapatan sudah lebih, satu orang itu nggak sampai duhur ya, pagi sampai duhur itu ada aja dia memperoleh 100-150 ribu per orang itu. Karena ternyata mereka berkolaborasi, ternyata di situ juga ada yang menghimpun, mengumpulkan untuk disalurkan ke pabrik dan sebagainya. Saya pikir sebenarnya di balik sampah itu yang mungkin kita ini kotor dan sebagainya, tapi ada nilai ekonomis kalau kita mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Termasuk tadi yang di kota, ya sekarang kan ada iklan di televisi itu yang cukup bagus ya, bahwa oh ternyata sampah itu kalau dia memilah sejak awal di situ rumah tangga, plastik disendirikan, kardus disendirikan, kemudian yang bisa untuk kompos disendirikan, itu di samping mereka menjadikan hidupnya sehat, tapi di sisi lain juga bisa secara ekonomi itu membantu mereka karena mereka dapat tambahan penghasilan. Mungkin itu Mbak Oli tambahan penjelasan saya. Mbak Didik, terima kasih. Memang akhirnya tadi kayak Mbak Lita bilang, aspek ekonomi menjadi satu daya tarik ya yang mungkin lebih kena gitu ya dibandingkan, betul, namanya sampah aja, kadang-kadang orang nggak peduli mau dari mana asalnya gitu ya. Cuma ketika sampah ini diolah dan menjadi berkah karena memiliki nilai ekonomis ya Pak Didik, Mbak Lita ya, mungkin ini menjadi salah satu hal yang bisa kita mulai edukasi dan viralkan edukasi ini sebagai pembuka kesadaran dan wawasan bahwa apakah itu dimulai dari mulai pencegahan dari rumah, dipilah gitu ya, semua bisa berkontribusi dan memiliki nilai ekonomis nantinya.